Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah salat subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Karunia rahmat itu baik berupa kesehatan dan kesempatan, maupun karunia dan nikmat yang sebenarnya lebih besar dari itu semua adalah karunia dan nikmat agama ini. Di dalam surat Yunus ayat 58 insyaallah, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambarannya bahwa nikmat agama ini adalah nikmat yang harusnya menjadi alasan kita senantiasa bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kita cari terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka gembira. Wa khairun mimma yajma'un, karunia Allah, rahmat Allah itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kalau ditanya apa makna karunia Allah di dalam ayat ini, apa makna rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, menunjukkan beberapa penjelasan dari yang dimaksud. Fadlullah wa Al-Quran, karunia Allah itu adalah Al-Quran. Yang dimaksud dalam ayat ini, fadlullah itu adalah Al-Quran. Wa rahmatuhu, dan rahmat Allah itu adalah Al-Islam, agama Islam. Atau ada yang memaknai fadlullah itu al-iman. Jadi dengan nikmat iman, dengan karunia Allah berupa Al-Quran, hendaknya orang-orang itu
diberikan oleh Allah berupa agama, berupa Al-Quran, itu sudah cukup membuat orang itu gembira. Mungkin sekarang itu ada yang membuat indeks tentang kebahagiaan, ya. Indeks kebahagiaan itu indikatornya macam-macam dengan segala macam indikator bagi umat Islam. Seharusnya dengan agama yang diturunkan oleh Allah, dengan iman yang diizinkan masih ada di dalam, dengan nikmat berupa Al-Quran, rahmat berupa Al-Quran, itu cukup untuk dunia. Karena kalau punya iman kepada Allah, kalau masih yakin dengan Islam, tentu saja dengan di dalamnya ada Al-Quran sebagai rahmat Allah yang terbesar. Keadaan apapun itu kita masih bisa longgar terima. Orang yang tidak percaya agama, tidak percaya Islam, di luar sana, sekaya apapun itu, semaju apapun bangsa itu, hanya karena gagal sekali tidak bisa mewujudkan keinginan cita-citanya, sekali saja itu bisa menjadi alasan untuk mengakhiri hidupnya. Datang beriki masih orang kaya orang Indonesia itu sorong, si iso guyan orang Indonesia itu sorong, wajib diceritain. Ini pemimpin kalian ini sudah membuat kalian itu, setiap orang anak baru lahir sudah punya utang 10 juta. Ini jadi orang Islamnya aneh, seneng, lali kakek itu karunia yang lebih besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Iman, Islam, dan kemudian rahmat berupa Al-Quran itu jauh lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan. Ya. Rasulullah SAW memberikan penjelasan lebih rinci. Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, Masya Allah, itu saya kira ya, alasan kita untuk senantiasa optimis, senang, gembira, boten susah, boten sedih. Itu adalah iman, itu adalah agama Islam ini, dan petunjuk yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran. Selama kita masih diberikan oleh Allah keimanan, keislaman, semestinya tidak ada alasan susah. Mestinya tidak ada alasan susah. Seharusnya tetap berguna. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga akhir hayat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita bahas ayat 188 dari surat Al-Baqarah. Ya, sehingga isinya meskipun secara prosedur, ya, secara lahiriah orang memperoleh harta itu dengan cara yang kelihatannya benar, ya,
Waktu dulu dia bilang, terus lantas kamu cari pembenaran dari hakim, ya, dengan maksud tidak kufari peminat wanita seperti siluman waktu kalah. Kemudian kamu cari pembenaran justifikasi melalui pejabat pemerintah, ya, padahal tujuannya adalah memakan harta orang lain dengan cara dosa, sementara kalian mengetahui. Di banyak contohnya Nabi SAW ketika ditanya bagaimana itu urusannya ya sesuai yang kelihatan. Kalau memang dia kelihatannya secara proses benar jadi ditetapkan. Tapi kalau kemudian ternyata diketahui setelah itu bahwa sebenarnya itu salah, tetap hukumnya dosa, ya. Itu ayat keberapa? Nah, sekarang kita masuk ayat 189. Sebenarnya nanti dengan ayat 190, 191 itu beda topik lagi, gitu ya. Beda topik lagi. Karena ayat 190, 191 dan beberapa ayat berikutnya itu bicara tentang perang, ya. Sementara ayat 189 ini bicara tentang pertanyaan orang-orang Yahudi. Ada juga yang meriwayatkan lebih ringkas pertanyaannya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Subhanallah. Ayat 190 nanti 191 dan seterusnya itu bicara tentang peperangan. Oleh karena itu barangkali dalam kesempatan kali ini kita lebih melihat di ayat 189. Kalau kita lihat terjemahan singkatnya yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka orang-orang bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anil ahillah, tentang hilal-hilal. Ahillah itu jamak dari hilal. Hilal seperti kita ketahui itu adalah bulan satu. Kita terjemahkan dulu.
Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan Muhammad, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Hilal-hilal, bulan sabit itu adalah mawaqitu linnas, ketentuan waktu yang diberikan kepada manusia. Wal hajj, juga ada tentang ketentuan waktu haji. Walaysa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Al birru, kebaikan. Bahasa Arab itu selisih harokat itu saja bisa berubah maknanya. Makanya yang mengocok Al-Quran khususnya usahakan ya teliti, dan itu menjadi rahasia kenapa sampai saat ini sejak dulu diinisiasi, diawali oleh Al-Farabi. Al-Quran itu senantiasa ditulis dengan harokat, dan itu dibedakan dengan tulisan karangan lain selain Al-Quran. Jadi diusahakan kalau nulis ayat Al-Quran itu sak harokat. Kata al-birru itu kebaikan, tapi al-barru itu orangnya, orang baik itu al-barru, orang yang baik itu al-barru. Tapi al-barru itu juga bisa bermakna ngomong. Jadi al-birru dan al-barru, al-barru itu juga bisa bermakna keramat. Terlihat itu belum kalimat. Al-birru kebaikan, al-barru orang baik, al-burru sejemana ya. Al-burru itu kandung. Di bahasa Arab itu berubah harokat. Itu teman-teman itu bisa berubah mana, gitu ya. Usahakan kalau baca ayat Al-Quran teliti ya. Sejak oleh Al-Farabi ditemukan atau dibuat tanda, baik melalui tanda titik di bawah, di atas, maupun tanda harokat. Sejak itu kemudian oleh para ulama penulisan ayat Al-Quran diusahakan lengkap dengan harokat. Saya betul-betul ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebaikan itu ketika kalian mendatangi rumah-rumah kalian min zuhuriha, dari bagian atasnya. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi kebaikan itu adalah siapa saja yang bertakwa. Sebenarnya ayat tentang apa itu kebaikan itu ada di pembahasan sebelumnya, ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Apa lagi kamu? Awan depan.
Kok ditulis bahasa Indonesia toh? Ya asalnya kok itu surat Al-Baqarah 177 ayat-ayatnya ya. Baik. Walaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Maka datangilah rumah-rumah kalian itu min abwabiha dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Muflih itu beruntung. Kebalikannya muflis, berubah bulir. Jangankan berubah harokat, berubah belakangnya satu huruf baris atau kebalikan. Muflih beruntung, muflis rugi. Masya Allah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini, mulai dari riwayat yang singkat sampai yang lebih lengkap. Ya. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, itu Abu Aliyah mengatakan, "Balaghana anna ba'dhan nasi qalu ya Rasulullah, lima khuliqatil adillah." Jadi wong berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa hilal-hilal itu diciptakan? Hilal bulan Sabtu. Nek cakep niku jenenge al-qamar." Ya. Kalau bulan Sabtu hilal. Ini yang paling pendek ya. Ada lagi yang lebih panjang ya, dari Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menceritakan ayat ini nuzilat fi Mu'adz bin Jabal wa Tha'labah ibni Ghanam qala. Ayat ini turun terkait dengan pertanyaannya Mu'adz bin Jabal dan Tha'labah bin Ghanam. Keduanya bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul hilal yabdu aw yattali daqiqan mithla al-khayt thumma yazidu hatta ya'zuma wa yastatir wa yastatir thumma la yazalu yanqus wa yatiku hatta ya'uda kama kana la yakunu ala halin wahidin wa nusila." Hadisnya riwayat Mu'adz bin Jabal. Hadisnya riwayat Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang pertanyaannya Mu'adz bin Jabal dan Tha'labah. Keduanya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kok hilal bulan Sabit itu muncul terbit dari konfirmasi khayt, tipis sekali oleh rambut, seperti benang, konfirmasi khayt, seperti benang. Ya. Kenapa kok hilal itu? Masalahnya kalau ngomong tadi jangan nggak tahu tentang hilal. Indonesia nggak tahu tentang hilal. Gimana? Ya. Yakin 100%. Kecuali sih tahu pelatihan falak. Kalau nggak pernah pelatihan falak, pelatihan pun mungkin nontonin laptop yang tinggi.
Jadi kalau mau melihat hilal itu di hamparan tanah yang luas, namun juga ini mungkin padang rumput, mungkin di tanah yang luas, atau di laut, di pinggir laut. Kalau di Indonesia yang paling mudah di laut utara. Ya. Jangan laut selatan. Kalau laut selatan itu yang dilihat adalah sunrise. Ya. Karena kecenderungannya lewat bulan itu ya, dia melewati laut utara Pulau Jawa, gitu ya. Hilalnya. Kalau di beberapa tempat mungkin akan berbeda tergantung posisinya. Kalau di Indonesia itu ya harus dilihat dari pantai utara. Makanya kalau kita oke itu mesti ya melihat hilal. Zaman tadi kita bisa nggak melihat langsung ya melihat nggak melihat langsung ya melihat pakai laptop gitu. Ini pun berdeh, berdua. Ada lagi ya. Ini ada pernah saya tunjukkan di sini. Ada aplikasi ya, untuk melihat hilal gitu ya. Apa aplikasinya? Itu ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah, wahai Rasulullah, kenapa hilal itu terbit? Kenapa kemudian terbitnya itu daqiqah, tipis sekali, mithlal khayt, seperti benang, summa yazid, kemudian bertambah besar, hatta ya'zuma, hingga kemudian
menjadi lebih besar lagi. Wa yastatira, kemudian muter balik. Tsumma la yazalu yanqusu wa yadhiku, kemudian terus berkurang, terus menjadi kecil, hatta yauda kama kana, hingga kemudian kembali seperti semula. Mengapa yakunu ala halin wahidin? Kenapa kok bulan sabit boten pancet mawon kaya ngoten iki? Depian iki boten gak ada ilmu ya, sahabat-sahabat Nabi tentang ilmu falak agak. Ya. Apakah bulan sabit dengan bulan purnama dengan qamar itu objek yang sama atau yang beda? Itu nggak ngerti. Ya, maka turun ayat yang lebih lengkap, riwayat yang lebih lengkap. Itu rupanya karena ada pertanyaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kangge menyudutkan umat Islam, menguji kebenaran wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini biasa ngetes, biasa mengajukan pertanyaan yang sulit-sulit, baik langsung kepada Nabi SAW maupun kepada para sahabat. Dan sahabat itu ditakoni boten. Sahabat Nabi itu banyak yang ummi, kaumnya Nabi Muhammad SAW, umatnya maaf. Sahabat-sahabatnya waktu itu adalah banyak orang yang ummi, moco, ngitung, calisto, ya, itu gak iso, ya, moco nulis ngitung boten saged, ditakoni sing angel, mesti bingung, tapi enak. Takoni untuk angel iki langsung koordinasi akhirnya ditambah. Wakila yas'alunaka 'anil ahilla hadza mimma sa'ala 'anhu al-yahud wa qaradu bihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pertanyaannya orang Yahudi kepada para sahabat, sehingga mereka kemudian menanyakannya itu akhirnya nggak bisa jawab, ya tanyaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Mu'adz, maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, innal yahuda ghasyana wa yakthiruna mas'alatana 'anil ahillah. Orang Yahudi itu ruwet, pakai takon khususnya bab hilal. Fama balul hilal yabtu daqiqan thumma yazidu hatta yastawi wa yastatira thumma yantaqisu hatta ya'uda kama kana fa anzalallahu hadhihi ayat. Jadi dasar pertanyaannya Mu'adz bin Jabal itu ditakoni wong Yahudi, ya ruwet kaya wong sakniki ya. Beda paham. Ya. Takon-takonan padha bingunge. Boleh kiai ini saat ini ya nopo kiai ini ya pokoknya itu pokoknya itu percaya aku kagak pokoknya ya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya atas wahyu Allah, itu kemudian menjawab nanti ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Kenapa disebutkan hiya mawaqitu lin-nas wal hajj? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menentukan banyak urusan ibadah kepada kita. Termasuk banyak urusan terkait dengan hubungan suami istri. Karena
hilal itu bulan Sapi, tapi karena periodenya juga mengalami namanya bulan purnama, qamar, ya. Oleh karena itu hilal di sini maknanya juga bicara tentang syahrun secara umum, bulan secara umum. Maka terkait dengan ketentuan-ketentuan waktu kapan awal puasa. Kenapa? Soalnya mungkin tanggal 1 Ramadan mesti. Satu nomor. 1 Maret. Oke. Ini 1 Ramadan. Jadi menentukan waktu puasa. Menentukan waktu nomor dulu kan saya pernah tunjukkan ini kalender versi tanggalan Masehi, ya, versi tanggalan Hijriah kita sudah punya apa kemarin? Bukan. Ini gak bingung karena kemarin ada yang tanya, Ustaz ini kosongnya berapa? Ya, ini bulan ini sekarang tahun 1446 Hijriah. Sekarang masih bulan ke-8 karena bulan Ramadan itu bulan nomor 9. Bulan Muharram bulan pertama. Bulan Shawwal bulan yang kedua. Saya langsung aja. Ini tadi kan, ayatnya ini ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu buyutan min quburiha walakin al-birra man ittaqa. Sekarang sudah masuk bulan 8. Kita lihat. Bulan 8. Nah, ini sekarang. Sya'ban. Ya, gampang ini. Februarinya tanggal 9, bulan Sya'bannya tanggal 10. Jadi ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan Masehinya ada di Januari dan Februari. Januarinya ada di 1 hari saja, tanggal 31 Januari. Itu sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Februarinya sekarang tanggal 9 sudah masuk tanggal 10 Sya'ban. Oke, terus Ramadannya ini Ramadannya tanggal 1 tahun bulan Masehinya Maret. Gitu ya. Cuma bedanya ini mulainya adalah maghrib, ini mulainya 00. Nah, gitu ya. Enak nih soalnya. Saya enak ini untuk membiasakan kembali kalender Hijriah. Ini kita kalau kalender Masehi gampang jawab. Kalender Hijriah ayatnya banyak sekali terkait dengan bulan itu. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran. Jumlah bulan dalam ketentuan Allah itu ada 12 bulan. Ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, ya, dan seterusnya. Itu cerita apa? Riwayat tanggal 3, tanggal 30 Maret itu sudah 1 Syawal. Maretnya
Ini PDF bisa. Baik. Karena itu hitungannya tentang bulan, maka di situ juga ada perhitungan untuk kapan zakat. Ya, hitungnya bertahun pisan, tapi bayar zakat itu hitungannya tahun Hijriah. Oke. Makanya ditetap pokoknya biasanya mesisan sekalian dengan membayar zakat fitri, ya disitulah membayar zakat mal sekalian. Ya. Tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang masa iddah, ya. Tentang lamanya kehamilan, lamanya menyusui dan banyak urusan itu Allah mengaturnya dengan hitungan bulan-bulan. Ya. Berapa ayat Al-Quran yang terkait Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jadi keterangannya banyak di ayat yang lain ya. Oh memang periode bulan mulai hilal sampai jadi komat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebut wal qamari idza tasaq tatarkabunna tabaqan tabaqan dalam surah Al-Buruj ya. Dan bulan ketika sudah punah, sudah penuh ya. Kalau di dalam surat Yunus ayat 5 itu dijelaskan bahwa periodisasi bulan mulai sabit sampai bulan purnama kembali seterusnya dan muter terus begitu itu adalah lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kalian punya ilmu tentang hitungan tahun ya dan tahu tentang hisab. Kalau orang kafir Quraisy pada saat itu perhitungan bulan itu justru menjadi cara mereka untuk kufur, sehingga oleh Allah disebutkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufur dalam surat At-Taubah ayat 37. Ya, karena mereka biasa menentukan, Allah menentukan bulan-bulan haram jangan perang. Orang kafir enggak gitu. Orang-orang Quraisy sik. Ini nanti perangnya ditunda, nah gitu. Itu orang kafir, orang Quraisy dulu. Kayak orang Yahudi justru di bulan-bulan suci, di bulan haram itu justru gempurnya mesti di bulan-bulan haram. Ya, orang Islam masuk bulan haram dia masuk bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, wayai haji, perang. Ya, itu mereka. Ya. Baik. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha." Ya. Dan bukanlah al-birru kebaikan itu adalah an-ta'tul buyuta min zuhuriha. Kamu mendatangi rumah dari bagian atas, lose. Dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwa pada saat itu ya, ada sebagian orang khususnya di masa jahiliyah annahum kanu idza 'aju min hajjihim aw ahramu la yadkhuluna min abwabi buyutihim bal kanu yadkhuluna min naqabin yang kegunahu fi wujudi. Jadi
Orang-orang itu biasa masuk rumah itu dukur nek mulai dugi haji, mulai dugi ibadah di Masjidil Haram. Orang-orang jahiliyah itu dianggap sebuah kebaikan. Maka turunlah ayat ini. Atau ada juga riwayat yang lain, ya. Karena til ansor idza hajju faja'u lam yadkhulu min abwabi buyutihim walakin min zuhuriha. Faja'a rajulun min al-ansar fadakhala min qibali babihi faka'annahu hir bidzalika. Fanai fanusilat. Jadi ada kebiasaan masyarakat pulang haji itu masuk rumah nggak lewat pintunya. Ya, cara mriki macam delo lah. Belum ada yang pulang ke rumah lewat pintu itu di lock. Maka turunlah ayat. Ya. Jadi api gak api itu bukan terkait dengan masuk lewat pintu atau bukan. Dulu gitu. Jadi orang itu justru kembali pulang ke rumah dari ibadah haji, melbu omah lewat lawang itu malah dianggap salah. Ya. Dari itu dipayu itu, maka Allah mau ukuran nabi sampai ke api kok terkait dengan jalan yang berubah. Malah oleh Allah diperintahkan waqtul buyuta min abwabiha. Jadi al-birru itu adalah siapa saja yang bertakwa dan datangilah rumah-rumah kalian dari pintunya dari buyut lewat pintu. Meskipun sebagian ulama kemudian menganggap bahwa menafsiri bahwa ayat ini ya bicara tentang jalan ilmu. Oleh karena ini dalam tafsir Al-Wasit disebutkan wa fil ayatil karimati ta'ridun biman yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma huwa laysa min al-ilmi al-mukhtas bin nubuwah wa la tatawaqqafu ma'rifatuhu 'ala al-wahyi. Fahadha as-sa'i fi su'alihi mithluhu kamithli man yadkhulul baita bi dhahrihi la min babihi. Niki koyo wong takon Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang ditanyakan bukan perkara kenabian. Maka niku sami mawon sama saja dengan masuk rumah tidak lewat pintu. Atau kebalikannya. Jadi kalau Allah panjenengan itu ketemu dengan orang harus bertanya sesuai dengan kapasitas. Gitu nih. Itu isti'arah, jadi kiasan. Sebagian ulama mengambil hikmah dari ayat ini bahwa ayat ini biasa. Ya, segala sesuatu itu harus ya masuk lewat pintunya. Segala sesuatu kalau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan keilmuan harus sesuai dengan kapasitas yang ditanya. Ditakoni nggak punya kapasitas sampai tanya nggak bisa jawabannya tidak akan akurat. Ya, termasuk bahkan Nabi sekalipun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu urusannya urusan kenabian, urusan syariat, urusan tertentu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terkait langsung dengan syariat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunya, sampai lu ngerti urusan dunia. Jadi ada orang sahabat tanya tentang bagaimana caranya ngeramut kurma itu cahaya api, itu kan? Wah, ngeramut kurma cahaya api itu urusan ini ahli. Karena Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunya, sampai lu ngerti dan urusan dunia. Jadi ayat ini perintah untuk masuk rumah lewat pintu itu adalah kiasan supaya kita itu menghadapi siapa saja ya harus tahu kapasitas masing-masing, kita sesuaikan. Saya kira demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini bicara tentang pertama adalah ketentuan
ketentuan Allah bagaimana priorisasi bulan itu ada banyak hikmah, banyak ketentuan waktu termasuk waktu haji. Kedua adalah tentang ukuran baik dan benar. Baik dan benar itu bukan menurut kebiasaan orang. Baik dan benar itu adalah ketakwaan kepada Allah. Bab tentang orang masuk rumah lewat loteng, lewat pintu, Allah perintahkan nek masuk rumah lewat pintu. Maksudnya apa? Bab tentang ilmu, tanyalah sesuai dengan